Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama podcast Suara KPU Polman di kanal YouTube KPU Polewali Mandar. Ruang ngobrol seputar demokrasi dan kepemiluan dan tentunya semua hal yang membuat suara Anda menjadi lebih berarti. Bersama saya Andi Ranu, anggota KPU Polewali Mandar. Inilah podcast Suara KPU Polman. Teman pemilih, hari ini bertepatan dengan tanggal 9 Desember 2025. Tanggal yang juga diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia atau disingkat Hakordia. Nah, di momentum Hakordia ini, podcast Suara KPU Polman menghadirkan tamu yang istimewa dalam edisi spesial peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, yakni telah hadir bersama kita, tamu istimewa kita, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar. Ada bersama kita Bapak Nurholis SH.MA. Kita sapa beliau. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara KPU Polman. Terima kasih, Pak. Kami sangat berterima kasih Bapak bisa hadir di momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, dan memang podcast kita kali ini bertema peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dengan mengambil topik peran Kejaksaan Negeri dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Nah, mungkin mengawali ini Pak Nurholis. Ya. Ini kalau saya tidak salah mengingat Pak, ini dilantiknya pada akhir Oktober kemarin ya Pak? Iya, 30 Oktober 30 Oktober 2025. Nah, sebelum di sini dalam catatan saya, Pak Nurholis sebelumnya ada di Kejati NTB selaku Kasih Sosial Budaya Kemasyarakatan. Kemudian juga pernah tergabung sebagai Jampitsus dalam tim Satgas PKH, penertiban kawasan hutan, dan mungkin ini yang terakhir Pak ya, Koordinator Kejaksaan Tinggi di Papua Barat. Baik, sebagai perkenalan Pak Kejari kepada teman pemilih yang menyaksikan podcast Suara KPU Polman ini. Nah, bisa diuraikan singkat, bagaimana pada akhirnya Bapak memilih menjadi seorang adiaksa, berkarir di Korps Adiaksa ini? Iya. Terima kasih, host. Ya, sesuai dengan pertanyaan yang adukan bagaimana bisa berkarir di Adiaksa, ya. Awalnya sih memang cita-cita saya dari kecil, Pak. Sehingga saya menempuh pendidikan sampai magister atau apa di Fakultas Hukum, dan tidak ada. Cita-cita saya memang dari kecil. Gitu. Ya. Jadi memang menjadi pilihan, Pak ya. Pilihan. Oke, baik. Nah, hari ini seperti tema kita, hari ini adalah peringatan Hakordia, Pak Kejari. Ya. Saya juga mencatat bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Polewali Mandar ini juga ada beberapa kegiatan Pak dalam pelaksanaan Hakordia ini. Tadi mulai juga ada kampanye simpatik Pak ya, Simpatik, dalam rangka peringatan ini. Nah, mungkin teman pemilih ingin mengetahui seperti apa sebenarnya Kejaksaan Negeri sendiri dalam rangka peringatan Hakordia ini Pak. Baik. Hakordia memang jatuh pada tanggal 9 Desember 2025, bahwa itu adalah setiap tahun diperingati Pak ya. Terkait dari masalah Hari Anti Korupsi memang tidak henti-hentinya, karena korupsi ini sudah merusak berbagai sendi kehidupan bernegara, berbangsa, dan tujuannya bagaimana aparat penegak hukum dan segenap unsur di pemerintah itu membangun kepercayaan publik. Nah, karena korupsi ini bukan hanya sebatas sekarang terkait masalah kerugian negara, sudah menyangkut peradaban. Nah, tentu ya akan berakibat tidak sesuai dengan apa yang dimanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu kan. Yeah. Nah, berarti dalam peringatan tanggal 9 Desember 2025 ini kita memperingati, tadi sudah disebutkan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia. Ini semangat yang ingin disampaikan Pak ya kepada teman pemilih. Semangat bagaimana memerangi korupsi ini Pak ya. Ya.
Pada kali ini kejaksaan terkait semangat itu mengambil tema memberantas korupsi untuk kemakmuran rakyat. Ya. Nah, itu tentu lembaga kejaksaan adalah sebagai garda terdepan Iya. di dalam pemberantasan korupsi. Kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi menjadi permasalahan atau problematika Iya. yang hadir dalam berbagai spektrum kehidupan seperti saya terangkan tadi. Iya. Mulai dari korupsi yang kecil-kecilan sampai yang besar-besar, sehingga hal itulah yang mempertegas ada anggapan Iya. bahwa itu adalah sudah menjadi budaya Budaya. dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu Anggapan. anggapan, karena dari ada yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Nah, sehingga ada anggapan mempertegas bahwa itu adalah budaya. Nah, berdasarkan sesuai dengan amanat Jaksa Agung dari amanat beliau bahwa yang dirilis pada tahun 2024 data dari Indonesian Corruption Watch bahwa total potensi kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi ini sudah pada kisaran 279,9 triliun. Sangat besar. Ya, sangat besar. Nah, tentu angka ini bukan hanya data statistik, melainkan gambaran nyata betapa masifnya dampak korupsi terhadap kesejahteraan publik. Nah, oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dipandang sebagai upaya fundamental yang menyeluruh untuk memulihkan kembali hak-hak masyarakat, memperkuat kepercayaan publik terhadap negara, dan memastikan bahwa seluruh kebijakan dari pembangunan benar-benar menghasilkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini yang harus ditanamkan dan ini yang harus ditanamkan, pahami. Nah, Pak Kejari, tentu ini juga selalu menjadi perbincangan barangkali, dan mungkin di hari ini Bapak banyak bertemu dengan awak media kita, banyak juga yang pertanyaan seputar ini. Kita menukik sendiri ke kasus-kasus yang ditangani, misalnya apakah di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pulau Ali Mandar sendiri ini bagaimana terhadap kasus korupsi yang ada, Pak? Untuk kasus korupsi yang ada di Kejaksaan Negeri Pulau Ali Mandar, ya untuk tahun ini kami ada 2 di tingkat penyidikan dan di tingkat penuntutan ada 1 dalam proses persidangan. Nah, apa yang terkandung di dalam itu dari gambaran umum tadi, korupsi ini tidak hanya semata-mata kita bagaimana menjarakan orang, menghukum fisik orang, tapi bagaimana kita raih dari hasil dari tindakan korupsi melalui perampasan aset. Nah, itu kerugian negara dipulihkan. Nah, itu yang menjadi atensi juga. Jadi bagaimana kerugian negara itu bisa dikembalikan? Ya, itu juga menjadi bagian dari apa yang dilakukan. Baik. Lepas dari kasus-kasus itu sendiri, kita lebih ke baru saja di pemilu 2024 yang lalu, Pak Kejari ya. Mungkin ini masih di tempat tugas yang lama nih, Pak. Ketika pemilu kemarin, kita ketahui bahwa kejaksaan sendiri itu sebagaimana pengetahuan kita bersama selama ini, dalam setiap pelaksanaan pemilu atau pilkada ini tergabung dalam sentra gakumdu. Nah, saya ingin lebih spesifik kepada persoalan-persoalan di kepemiluan dan peran kejaksaan sendiri, Pak. Nah, sebelum membahas lebih jauh hal itu, saya ingin mendengar pendapat Bapak dulu nih terkait pemilu dan pelaksanaan pemilu dan pilkada kita di bangsa ini, terutama apa yang baru saja kita lalui di tahun 2024 yang lalu. Nah, bagaimana Bapak menilai pelaksanaannya, terutama dari aspek ketaatan hukum, baik oleh penyelenggaranya, pesertanya, maupun juga oleh warga masyarakat sebagai pemilih dalam pelaksanaannya, Pak? Baik. Penyelenggaraan pemilu tahun 2024 telah dilakukan secara serentak dengan payung hukum yang kuat dan infrastruktur yang memadai. Namun
dari berbagai informasi dan media atau penelitian Iya. yang saya dapatkan, temuan penting yaitu mayoritas responden menyatakan bahwa melaksanakan pemilu itu secara umum itu sudah baik. Dengan dijalankan dengan baik, namun terdapat ada pelanggaran terkait misalnya pemasangan alat peraga di tempat umum, black campaign yang masih menjadi permasalahan. Nah, hasil pemilu legislatif mendapat itu kepuasan masyarakat terhadap yang hampir seimbang. Nah, sasaran yang untuk penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang yaitu pertama, patuhilah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pertegas sanksi dan pelanggaran untuk memberi efek jerah dan mematuhi ketentuan. Ketiga, sikap legowo dalam menerima hasil pemilu harus diimbangi dengan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Unjuk rasa diperbolehkan dalam konteks demokrasi, persatuan dan kesatuan bangsa harus diprioritaskan. Perbaiki sistem pemilu harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh untuk kemajuan bangsa dan negara. Seperti itu. Wah, ini pesannya menjadi lebih komprehensif Pak, Komprehensif. sebenarnya. Baik, saya ingin lebih jauh. Teman pemilih juga sudah mengetahui bahwa Gakumdu itu ada keterlibatan, tadi sudah kami sebutkan ada kejaksaan, kepolisian, dan Bawaslu sendiri Right. selaku pengawas. Nah, Pak Kejari, ini mengenai Gakumdu itu sendiri Ya. dan penegakan hukum terpadu di dalamnya dalam setiap pelaksanaan pemilu dan pilkada ini. Kalau menurut Bapak nih, apa-apa yang mungkin menjadi tantangan sih sebenarnya dalam setiap pelaksanaannya? Karena bagaimanapun ini menjadi evaluasi kita dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada itu sendiri, Pak. Baik. Ya. Itu kalau berbicara tentang tantangan atau hambatan permasalahan itu, yaitu ada meliputi isu. Isu. Nah, isu partisipasi pemilih rendah. Oh, isu rendahnya Pemilih partisipasi. partisipasi itu tantangan kan, berbicara tantangan, ada hoax dan disinformasi. Politik uang, kemudian politisasi SARA, kompleksitas teknis pemilu serentak seperti beban kerja misalnya dan logistik Iya. seperti itu kan, serta potensi manipulasi proses oleh pihak tertentu. Tantangan lain termasuk tingginya suara tidak sah peserta pemilu dan delegitimasi penyelenggara melalui hoax. Itu tantangan dari sisi pemilih, Iya. saya uraikan. Iya. Dan masyarakat ya. Dari masyarakat. Iya. Rendahnya partisipasi. Masyarakat merasa tidak terlibat atau tidak yakin suaranya berarti menyebabkan golput. Seperti itu. Kedua, informasi hoax dan manipulasi. Penyebaran berita bohong, manipulasi informasi teknis dan hoax yang menyerang penyelenggara pemilu. Kemudian politik uang, money politik. Praktik politik uang yang marak terutama di tengah masyarakat persaingannya yang ketat, Pak. Ya. Suara tidak sah, pemahaman teknis pencoblosan yang kurang menyebabkan tingginya suara tidak sah. Kan biasanya di berbagai daerah kan, ya, tentu SDM masyarakat kan. Betul. Nah, itulah tantangan. Kemudian dari sisi penyelenggaranya tantangannya apa? Iya. KPU atau Bawaslu misalnya. Iya. Ya, kembali lagi kompleksitas teknis dan beban kerja itu tadi. Ya. Kemudian tantangan menjaga kepercayaan publik di tengah hoax dan serangan terhadap penyelenggara. Iya. Kemudian manajemen pengawasan. Iya. Mengatasi banyak lagi persoalan masyarakat saat tahapan yang namanya schedule beririsan itu, Pak. Iya. Tahapan-tahapan itu yang antara pemilu dan yang berhimpit kemarin, Pak ya. Kemudian mengedukasi pemilih yang beragam, termasuk pemula dan lansia, kan punya strategi tersendiri itu. Seperti itu. Mengenai teknis pencoblosan dan pentingnya partisipasi. Kemudian yang ketiga, tantangan dari sisi pesertanya. Ya, misalnya calon dan partai. Persaingan ketat, ambang batas parlemen yang ketat mendorong potensi pelanggaran atau kemudian kampanye yang ilegal. Ada juga nih kampanye di luar jadwal atau melanggar aturan. Iya, itu kan maksud. Itu yang dimaksud, Pak. Iya.
Kemudian tantangan yang terakhir tuh di era digital ini. Nah, apa itu? Iya. Yaitu media sosial dan digitalisasi. Nah, kemudian seperti itu tantangannya. Baik. Wah, ini sudah diuraikan teman pemilih cukup luas dan ini menunjukkan pemahaman Pak Kejari terkait hal-hal ini. Nah, saya ingin ke hal ini juga sebenarnya, Pak Kejari. Nah, tadi kita sudah bicara tentang tantangan-tantangan tersebut, ketaatan pada hukum dan regulasi ini, Iya. serta komitmen senantiasa menghindari praktik-praktik kecurangan. Nah, Ya. ini menjadi jaminan otomatis terhadap kualitas demokrasi kita. Iya. Nah, Kejaksaan sendiri, nah ini Pak Kejari, sebagai bagian dari Gakumdu dalam setiap pemilu dan pilkada, selain penegakan hukumnya tadi, apakah juga sebenarnya melakukan sosialisasi atau kampanye dalam rangka pemberian pendidikan politik ini, Pak? Baik, terima kasih ya. Iya. Adalah pertanyaan yang sangat bagus, Pak ya. Iya. Kebetulan fungsi kejaksaan dalam pemilu ini adalah mengawal penegakan hukum tindak pidana pemilu. Iya. Kemudian mencegah pelanggaran Mhm. melalui pencegahan dan sosialisasi serta menuntut pelanggar melalui Setrago Kumdu tadi. Iya. Nah, di situ kan ada badan pengawas pemilu, Iya. ada rekan kita Polri, Kejaksaan, Iya, dan kejaksaan. untuk memastikan bahwa pemilu itu berjalan luber sama jurdil, Langsung umum bebas rahasia. profesional, netral dan objektif. Iya. Termasuk mengawasi money politik. Iya. Ketidaknetralan ASN adalah mungkin di bagian dari Pemda, Iya. dengan membentuk posko pengaduan biasanya kan, Mhm. dan koordinasi dengan stakeholder yang ada. Iya. Jadi dari hal tersebut fungsi utama daripada kejaksaan ini yaitu penegakan hukum tindak pidana pemilu, kemudian pengawasan dan pencegahan, yaitu sudah membentuk posko, koordinasi dan sosialisasi. Di situ di lembaga kejaksaan di situ termasuk adalah peran bidang intelijen. Kebetulan di tingkat daerah seperti Kabupaten Polewali Mandar ini ada kasih intelijen, Iya. yaitu melaksanakan intelijen penegakan hukum untuk deteksi dini ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat mengganggu pemilu. Dan informasi dari kajian intelijen itu secara berkala tentu dilaporkan kepada pimpinan. Ya itu peran. Baik. Nah, saya sebelum ke harapan Bapak terhadap penyelenggara pemilu dan pemilihan sendiri, saya mau kembali ke tema awal kita, terutama dalam peringatan HAM Kordia ini. Sebenarnya sejauh ini Pak, apa strategi Kejaksaan Negeri ini dalam mencegah tindak pidana korupsi? Dan itu tadi sebenarnya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat kita tentang bahaya korupsi itu, Pak. Ya, baik. Di kejaksaan itu kalau berbicara tentang korupsi itu adalah strategi kembali ke diri kita. Kita harus bisa menanamkan kejujuran di diri kita, itu yang utama. Di situ sudah integritas. Nah, yang kedua di dari kita ini peran pemimpin ini harus memberi contoh kejujuran. Ini yang paling berat yang terjadi, untuk memberi contoh. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau dari segi kelembagaan, semua aparat penegak hukum sudah mempunyai cara-cara dan strategi bagaimana instrumen. Nah, seperti di lembaga kejaksaan ini, salah satu pencegahannya ya melalui bidang perdata dan tata usaha negara, itu yang preventif. Kemudian yang represif ada tindak pidana khusus. Nah, strategi-strategi itu tentu tidak terlepas bagaimana kita memberikan penyuluhan hukum, penerangan hukum, edukasi dari mulai misalnya di pendidikan ada namanya jaksa masuk sekolah. Nah, seperti itulah program-program yang ada. Pernah juga ada tuh jaksa masuk desa, Pak? Pernah ada jaksa masuk desa. Mungkin masih lanjut juga atau? Kalau jaksa masih masuk desa sekarang masih berlanjut. Nah, cuman sasaran atau apa waktu misalnya pendampingan dana desa, memberikan pemahaman hukum ke desa. Apalagi sekarang ada Koperasi Merah Putih, Koperasi nelayan. Nah,
itu adalah salah satu tugas direktif dari Presiden Prabowo. Bukan memang tugas pokok, tapi karena direktif kita sebagai lembaga kejaksaan dan pemerintah daerah yang pada umumnya seperti di Polewali Mandar, ya kita harus bersinergi Pak untuk mendukung, saling mendukung. Oke. Nah, teman pemilih, kita ada di ujung acara kita. Nah, saya ingin meminta secara khusus nih dari Pak Kejari harapannya. Harapannya terhadap penyelenggara pemilu dan pemilihan, khususnya KPU ini bisa bekerja sesuai hukum yang berlaku. Ini tentu pesan-pesan Pak dalam menghadapi pemilu kita di tahun mendatang. Lalu teman pemilih juga bisa dikasih pesan juga nih Pak, bagaimana sebenarnya bagi masyarakat kita. Tadi Pak Kejari sudah menyebutkan ini rupanya menjadi budaya di masyarakat kita. Ketaatan kepada hukum dan anti korupsi ini sendiri. Strategi ya untuk saya konsenkan saya tujukan kepada penyelenggara pemilu. KPU ya, kebetulan saya juga hadir pada saat ini di KPU. Tentu pertama kita tidak henti-henti sosialisasi secara menyeluruh atau yang dikenal dengan istilah masif itu. Masif ya. Pertama itu ya perkuat petugas pendidikan pemilih tentang undang-undang pemilu Pak dan aturan-aturan turunannya. Tentu di situ juga ada sanksi. Tadi sanksinya termasuk yang rawan itu kan politik uang itu. Politik uang itu, iya. Nah, bagaimana cara mensosialisasi ketika memilih sesuatu peserta, jangan melihat duitnya atau uangnya, lihatlah visi misi atau program. Nah, itu memang adalah salah satu tantangan yang harus cara mengurangi politik uang itu, Pak. Ya, kemudian tentu di sini pengawasan yang intensif. Di tingkat lapangan ya ada pengawas, kemudian di masa-masa yang seperti tenang, kalau bisa semacamnya ada sebuah terobosan gitu kan di satu desa sebagai project gerakan desa anti politik uang. Itu kan harus ada itu. Yang terakhir tentu adalah koordinasi Pak. Di dalam sentra Gamkontu untuk menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran. Itu dari sisi KPU. Dari penyelenggara. Nah, terhadap masyarakat tadi Pak, ini yang dimintakan juga ini pesan-pesan. Kan kalau yang masyarakat mungkin bagaimana cara menghindari politik uang ya. Itu yang paling ini. Ya seperti saya katakan tadi itu menghindari politik uang itu ya pemilih cerdas Pak. Menjadi pemilih cerdas dalam arti ya pemilih itu melihat visi dan misi apa yang ditawarkan dengan dari anggota calon. Kemudian sanksi tegas pemberi dan penerima. Itu. Biasanya ada di Gakumdu juga nih. Ya itu makanya pas Gakumdu kan. Kemudian penguatan integritas partai politik Pak. Perlu itu. Misalnya ada gerakan bersama seperti apa partai politik itu sangat perlu itu. Dan terakhir peningkatan kesejahteraan agar tidak tergoda dengan imbalan kesejahteraan masyarakat. Karena ini kan demokrasi tentu pendidikan politik kan. Ya. Demokrasi bagaimanapun tujuannya menyejahterakan masyarakat itu Pak. Iya, itu lewat lembaga itu Pak. Baik. Teman pemilih, kita sudah berada di ujung acara kita hari ini di podcast Suara KPU Polewali Mandar. Kami mengapresiasi sekali Pak Kejari, Pak Nurholis sudah hadir bersama kami di dalam podcast Suara KPU Polman dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Semoga apa pesan-pesan yang tadi telah kita obrolkan, telah kita bincangkan di sini teman pemilih ini bisa menjadi catatan kita, menjadi pedoman kita dalam keseharian kita. Dan sekali lagi mari kita perangi korupsi dan mari melindungi diri agar tidak terlibat dalam perilaku-perilaku koruptif seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kejari. Kami ucapkan sekali lagi sebagai penutup acara kita ini, terima kasih telah hadir bersama kami. Saya akhiri penonton podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.